terima kasih. Nanti sebelum kita mulai, monggo kita nikmati dulu cemilan-cemilan yang sudah terjadi di depan di meja masing-masing. Monggo, terima kasih. Konco lawas sehati FE81 boleh semakin guyup, boleh semakin baik dan semakin boleh menjadi sesuatu yang berguna bagi sesama dan bagi banyak orang. Itu saja. Terima kasih banyak atas penyambutannya atas kami dan selamat siang. Hasan Abdullah untuk memberikan tausiah sekalian doa. Monggo untuk susunannya silakan doa dulu atau tausiah dulu. Monggo waktu dan tempat. Berada di tempat yang tepat bersama orang-orang hebat. Sehati, ini saya tadi mikir di belakang sama Pak Haji. Saya mikir sehati itu singkatannya apa? Tolong diingat-ingat ya, sehati itu ya. Sehati yang buat saya singkatannya. S-nya itu selalu, E-nya itu erat, hubungan antar teman. Terakhirnya insya selalu erat, hubungan antar teman. Insya Allah. Siap ya? Katanya S-nya itu selalu, E-nya itu erat, hubungan antar teman. Terakhirnya sehati. Faktor U ya. Saya ulangi lagi nih faktor U ya. Saya ulangi lagi ya. Selalu erat, hubungan antar teman. Antar teman. Buat yang baru datang. Siap ya? Siap? Siap? Sehati. Dalam ilmu tentang silaturahim di dalam ajaran Islam dan ajaran yang lain tidak ada bedanya. Minimal ada 3. Hari ini saya akan membahas tentang 3 hal yang penting dalam hidup ini. 1. Silaturahim itu adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Wong urip seseramungan, nggak bisa hidup sendiri. Bahkan Aristoteles mengatakan zon politikon, hidup bermasyarakat, tidak bisa sendiri. Jadi dalam silaturahim itu yang pertama adalah kita tidak bisa hidup sendiri, rukun sawase. Ya, yang kedua, dasar dalam silaturahim dalam Islam maupun dalam ajaran yang lain adalah cinta dan kasih sayang. Jadi kita taruh itu dalam rangka untuk saling menyayangi, saling seseramungan. Mungkin di antara kita ada yang pernah berbuat salah, maka hari ini hari yang tepat untuk saling memaafkan. Meminta maaf jangan membuat Anda hina, memberi maaf jangan membuat Anda bangga, tapi justru dengan saling memaafkan membuat kehidupan kita menjadi mulia. Boleh tepuk tangan? Ya. Yang ketiga, yang pertama tadi dasarnya adalah kita seseramungan, ya. Yang kedua, cinta kasih itu melandasi dalam hubungan silaturahim. Yang ketiga, hierarki dalam suatu silaturahim itu yang pertama ibu. Nomor 1 itu ibu. Nomor 2 bapak. Nomor 3 keluarga ibu. Nomor 4 keluarga bapak. Nomor 5 yatim piatu. Nah ini ada di sini. Mohon tepuk tangan untuk yatim piatu yang sudah hadir. Alhamdulillah. Mereka ini akan mendoakan kita semua supaya panjang umur dan orang yang mengasihi anak yatim kata Nabi nanti seperti ini dengan Nabi. Ya, jejer di sana. Dan ingat, membina anak yatim itu sangat amat tidak mudah. Makanya kepada Ustaz saya ucapkan selamat Ustaz. Semoga tambah selalu Ustaz. Ya, semoga selalu. Karena biasanya orang yang mengasuh yatim piatu itu fitnahnya luar biasa. Setuju Ustaz? Luar biasa. Maka dari itu hargailah anak yatim dan kita insya Allah nanti minta doa kepada anak-anak yatim, jangan minta doa kepada saya. Berikutnya tiga yang pertama tadi silaturahim. Yang ketiga, ternyata Bapak dan Ibu, saya punya buku kecil berjudul 7 Keajaiban Silaturahim. Saya mau nanya dulu,
saya mau tanya dulu, ya. Pertanyaan saya, siapakah nama dekan Fakultas Ekonomi saat Anda kuliah? Katakan masuk. Ya. Jadi saya kasih hadiah, Dik. Tanya ya. Di dalam Al-Quran itu ada salah seorang nabi, ya. Nabi itu punya anak durhaka, punya istri durhaka. Pertanyaannya, siapakah nama istri Nabi Nuh? Ya, apa? Ya, betul. Tadi Bunda sama jawab. Bapak. Ya, betul, namanya Nuh. Nuh punya istri namanya Bu. Jangan mikir terlalu jauh. Ya, masuk ke materi sekarang supaya fokus dulu ya. Di dalam silaturahim ini ada 7, tapi saya hanya ambil 3. Apa keistimewaan silaturahim? Yang pertama, ternyata silaturahim itu memperluas rezeki dan memperluas umur. Memperluas rezeki, jadi rezekinya kita luas dan luas umurnya, artinya mungkin umur kita cuma 63, 65, 70, tapi amal kita melebihi 150 tahun. Kenapa? Karena Anda menyambung tali silaturahim. La yakulul jannah man qati rahim. Tidak akan masuk surga Anda yang memutuskan tali silaturahim. Jadi dulu kita pernah satu kelas, dulu kita pernah menyakiti atau disakiti, tolong maafkan orang yang menyakiti. Nanti karena berikutnya saya akan membahas 3 keutamaan orang mulia. Ya, yang pertama. Yang kedua, ternyata Bapak dan Ibu, silaturahim itu atau silaturahmi itu jalan tercepat menuju surga dan jalan terjun bebas menuju neraka. Jadi hati-hati, silaturahmi ini paradoks ya. Kalau kita menjaga tali silaturahim masuk surga, tapi kalau kita memutuskan tali silaturahim nggak akan masuk surga. Sholat Anda bagus, tahajud Anda bagus, ya. Anda baik sama semua orang, tapi Anda memutuskan tali silaturahim kepada saudara, tidak akan masuk surga. Ya, yang berikutnya, ternyata Bapak dan Ibu di dalam silaturahim ini cara paling efektif untuk menyelesaikan permasalahan hidup. Suami istri punya masalah, tetangga punya masalah, satu angkatan punya masalah. Kenapa masalah itu tumbuh? Karena kurang silaturahim. Ya, yang berikutnya, yang ketiga berikutnya. Kalau kita kepengen mulia Bapak dan Ibu, yang pertama, memaafkan kesalahan orang lain dan adanya menghapuskan bekas-bekasnya, entah itu bekas knalpot atau bekas minyak goreng, menghapuskan bekas-bekasnya. Jadi kalau Anda bu, suaranya mana? Bu, ikan hiu warnanya abu-abu. Nah ini. Bu, ikan hiu warnanya abu-abu. I love you, Ibu. Pak, ikan hiu ketemu badak. I love you, badak. Orang serius. Nah, 3 hal yang menyebabkan kita mulia. 1, menghapuskan bekas-bekasnya dan memaafkan kesalahan orang lain, terutama istri kita, anak kita, suami kita, atau orang-orang terdekat angkatan kita. Yang kedua, nah ini yang kedua tidak mudah Bapak Ibu sekalian, memberi sesuatu kepada orang lain dan orang itu tidak bisa membalas kebaikan kita. Saya ulangi ya, kalau Anda memberi anak yatim 50.000 bisa balas dia, tapi kalau Anda memberi sesuatu kepada anak yatim dan anak yatim itu tidak bisa membalas kebaikannya, maka Anda orang yang mulia. Wala tamnun tastakbir. Janganlah Anda memberi dengan harapan memperoleh sesuatu yang lebih banyak. Di buku saya sebutkan ojo mancing geleh mulih nggawa gurame. Mancing geleh, mulanya bawa gurame. Tidak boleh seperti itu. Tapi kita harus benar-benar tulus, benar-benar ikhlas, benar-benar lillahi ta'ala. Yang terakhir, yang ketiga yang meningkatkan yang namanya kemuliaan.
menyambung tali silaturahim yang telah diputus. Kita punya saudara meludahi kita, menghina kita, menjatuhkan kita. Kita jangan pernah untuk memutuskan tali silaturahim apapun alasannya. Saudara kandung kita kadang-kadang kalau datang cuma ngapain setunggal silaturahim, kali ngambil apa? Ada kayak gitu? Ada? Saya jelaskan, orang yang kayak gitu tolong jangan disia-siakan. Orang yang seperti itu ternyata akan mempercepat rezeki kita. Jadi ibu bapak rezekinya lambat gara-gara kurang menghargai saudara kita yang memang membutuhkan kita. Ingat, mereka atau orang-orang yang benar-benar merasa tertindas, merasa hidupnya susah, resah, gelisah, bahkan sulit itu gelisah, itulah orang yang harus kita kasih hati. Jadi kalau ibu kedatangan tamu, saudara dari ibu, saudara dari bapak yang jelek bahasa Indonesia apa? Bagus. Jelek bahasa Indonesia apa? Nyebelin, tidak menyenangkan. Kalau datang cuma utang. Yang sering utang laki-laki atau perempuan? Yang sering utang perempuan. Setiap hari pakai utang. Yang sudah tua mungkin nggak pakai nggak apa-apa biar nggak masuk angin. Ya, perempuan. Ya. Jadi bapak dan ibu yang saya muliakan, mulai hari ini jangan menyia-nyiakan saudara kita yang disia-siakan orang lain. Kalau bukan kita, siapa lagi yang membantu saudara kita? Siapa lagi itu? Dihina, dilecehkan, ya. Kita hormati dia, ya. Terakhir, ada 3 pertanyaan, tolong dijawab. Suatu ketika sahabat Nabi bertemu dengan orang Badui. Orang Badui itu terkenal orang yang tidak cerdas, tapi punya 3 pertanyaan. 1, tolong jawab ya. Yang bisa jawab angkat tangan langsung, jangan angkat kaki ya. 1, apa yang wajib dan apa yang lebih wajib? Jawab. Ya mas, menjawab? Belum? Ya, jawab tadi kelas. Apa yang wajib dan apa yang lebih wajib? Silakan. Apa yang wajib dan apa yang lebih wajib? Kalau wajib aja gampang, tapi ini harus ada korelasi, harus ada hubungan. Apa ya Pak? Apa itu? MC-nya mana aku nggak kelihatan? MC-nya belum telepon. Ya. Apa yang wajib? Apa yang wajib? Sholat. Kamu bilang sholat, ya dapat hadiah. Jawabannya salah, ya. Yang saya nilai bukan jawaban Pak, berani menjawab itu satu keberanian yang luar biasa. Tepuk tangan untuk yang mau jawab. Saya jelaskan, yang wajib adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih wajib adalah meninggalkan maksiat. Berapa banyak orang yang amalnya banyak, tapi maksiatnya lebih banyak. Impas, bahkan nilainya minus. Yang wajib adalah ibadah, termasuk di dalamnya sholat. Yang lebih wajib meninggalkan maksiat. 2, apa yang heran dan apa yang lebih mengherankan? Saya tahu apa yang heran dan apa yang lebih mengherankan. Iya bagus, iya bagus ya. Jawabannya bagus sekali ya. Aliran kebatinan ya. Aliran kebatinan tinggi. Jawabannya bagus sekali ya, meskipun salah ya. Baru pikir apa langsung dijawab. Saya jawab ya, karena waktunya ini durasi nih. Durasi habis ini kita doa. Yang kedua, yang heran adalah dunia Bu, Pak. Dunia itu mengherankan kita. Saya punya saudara, sertifikatnya segini Pak. Sertifikat tanah, pinggir jalan Sultan Agung punya, Jalan Kusumanegara punya, Jalan Sudirman punya, Jalan Solo punya. Sertifikatnya segini. Orang banyak heran, bahkan ada gedung tingginya 1 kilometer Pak. Orang heran, wow, apa aku harus bilang wow? Tidak mulai dari alif, ba, ta, sa, jim. Wow, langsung heran, wow, kenapa? Tapi yang lebih mengherankan, mencintai dunia melupakan akhirat, itu lebih mengherankan. Aneh, cinta dunia, hubul amat, melupakan akhirat, itu yang lebih mengherankan. Yang terakhir,
apa yang sulit dan apa yang paling sulit. Ya betul, bagus. Bagus sekali, busur, ya, busur, ya. Bagus Suryo Kondo, ya. Nggak berani. Apa yang sulit dan apa yang paling sulit? Angkat tangan. Tangan. Nah, kan disuruh nggak pada mau, kan? Ya. Yang paling sulit saya katakan, yang jawabannya tidak sesuai dengan nafsu saya. Yang lain? Ya. Ayo langsung. Yang sulit Bapak Ibu sekalian, mohon serius. Ini karena setelah ini kita akan memimpin doa. Yang sulit, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Tahu ya? Yang sulit adalah kuburan. Mati itu sulit, tapi jauh lebih sulit ketika Anda mati, bekalnya masih kurang. Maka dari itu mari kita berdoa, memohon kepada Allah, semoga kita diberi hidayah, bukan hanya hadiah, ini hadiah, tapi hidayah yang paling penting. Kita semua yang hadir diberi panjang umur, ahli jannah, tua kaya raya, artinya masuk surga. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Saya mohon ini doa semuanya serius, jangan ada ngobrol sendiri. Saya mohon maaf, ini doa serius, jangan ada yang ngobrol sendiri, mohon maaf. Dan nanti di tengah doa, mohon maaf, ini semua diam semua. Saya mohon maaf, nanti di tengah doa 1 menit saya akan diam dan saya lihat ada yang punya keinginan sampai hari ini belum tercapai. Kenapa? Doa Anda tidak maksimal. Mungkin hari ini akan dikabulkan oleh Allah. Nanti saya di tengah doa saya akan berhenti. Anda minta, ada yang kepengen utang lunas, kelihatan dari wajahnya banyak masalah, ya. Ada yang juga kepengen punya cucu, cepat-cepat punya cucu, tapi sampai sekarang belum punya cucu. Ada yang kepengen anaknya nikah, nggak nikah. Mungkin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujib da'wat ya qadiyal hajat rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma antas salam wa minkas salam alayka ya'udu salam wa aina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wa dunya wal akhirah. Ya Allah ya Rabbi, kami semua berkumpul di tempat yang mulia ini, berikan kami kehidupan yang lebih baik. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa-dosa teman sejawat kami. Ya Allah ya Rabbi, jauhkan kami dari maksiat. Ya Allah ya Rabbi, jauhkan kami dari laknat. Ya Allah ya Rabbi, jauhkan kami dari musibah. Ya Allah, ya Rabbi, kita semua keluarga besar yang selalu saling memaafkan, saling mengingatkan, semoga menjadi keluarga yang rukun, keluarga yang sakinah dengan modal mawaddah rahmah wa aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir dan batin.
Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau pembicaraan saya kurang panjang, Gus Bagus bisa mengundang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.